Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Itu bohong. Kok mudah kali berbohong itu, sepertinya nggak ada semacam satu apa secara moral gitu loh. Jokowi bisa berbohong kepada pendukungnya karena cinta buta atau segala macam, tetapi Jokowi tidak bisa menipu teknologi. Ya, kalau ada di persidangan nanti karena kepercayaan terhadap laboratorium forensik Polri ini sangat minim karena terbukti di kasus Jessica memanipulasi barang bukti digital, video CCTV itu, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar dan Christopher, maka kita minta juga di laboratorium forensik yang ada di luar negeri. Ya, karena kepercayaan kita terhadap polisi ini sudah sangat minim dan terbukti menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Mungkin sekarang sudah sedunia mungkin. Saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi. Yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu bukan hanya urusan ijazah saja, segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat menggubah syair dengan judul Sengaja Bohong. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh hari, dari tahun 2018 kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Nah, cuman saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang ini udah banyak yang sadar, bahkan yang dulu dukung Jokowi juga akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan. Dan mudah-mudahan kita tetap bersatu insya Allah. Nah inilah ya inkonsistensi semacam ini, besok nggak tahu lagi perannya Pak Kasmujo ini jadi apa. Dulu pembimbing skripsi waktu Jokowi presiden, sekarang pembimbing akademik, mungkin besok jadi dosen pembimbing apa lagi, tesis menang apa ini, apa pokoknya perannya. Berganti terus, berganti peran sesuai dengan apa yang diminta. Pesan saya kepada Pak Kasmujo yang sudah tua, udahlah Pak, jujur aja, jujur. Bilang aja nggak pernah kenal dengan Joko Widodo ini. Kok bisa dulu Anda mengaku sebagai dosen pembimbing skripsi sekarang berubah lagi. Ya, nanti Anda akan dipanggil juga di pengadilan. Jokowi bisa berbohong kepada pendukungnya karena cinta buta atau segala macam, tetapi Jokowi tidak bisa menipu teknologi. Ya, kalau ada di persidangan nanti karena kepercayaan terhadap laboratorium forensik Polri ini sangat minim karena terbukti di kasus Jessica memanipulasi barang bukti digital, video CCTV itu, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar dan Christopher, maka kita minta juga di laboratorium forensik yang ada di luar negeri. Ya, karena kepercayaan kita terhadap polisi ini sudah sangat minim dan terbukti menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Mungkin sekarang sudah sedunia mungkin. Tapi Pak Rismon, apa Bapak tidak takut diadukan pencemaran nama baik juga oleh Tito Karnavian atas pernyataan Sudah tadi? saya setahun saya teriakkan ini. Oh, kalau Saya mau tantang diadukan, Tito. harusnya Iya, dari dulu. adukan, gitu loh. Setahun ini sudah saya tantang Tito Karnavian, ya, dan Krisnamurti. Jadi saya pikir kalau kita negara ini sudah lama, 10 tahun dipimpin oleh Joko Widodo, itu sudah kita jadi generasi pengecut, generasi yang penjilat. Maka saatnya sekarang kita menjadi generasi sesuai yang diharapkan oleh para pahlawan kita, ya kan? Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda.
tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution yang catatannya terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya ini gampang untuk disudahi oleh Pak Prabowo Subianto. Terjunkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena itu otoritasnya di atas dari UGM. Ya. Siapa bilang UGM nggak salah? Nggak pernah salah. Itu terbukti tadi malam. Memalsukan dokumen loh. Satu nama dosen bisa 2 tanda tangan berbeda. Gitu loh. Oleh karena itu, ya dari latar belakang bahwa banyak juga perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah, ya kenapa enggak UGM? Mereka bukan malaikat gitu loh. Oleh karena itu, turunlah Pak Prabowo, terjunkan menteri Anda yang profesor dari ITB, nanoteknologi. Ya, terjunkan ahli-ahli UGM untuk memeriksa langsung itu. Ya, Dan kita siap ikut ya Bang Desmond ya? iya gitu loh, itu baru terjunkan Pak Prabowo. Sudahi ini, apapun risiko politik yang Anda harus hadapi. Malu kita sama dunia Pak Prabowo Subianto. Kalau hanya karena ini yang sudah jelas palsu ini, anak-anak bangsa dikorbankan, kita pecah belah. Padahal jelas itu palsu. Ingat, kalau pagi-pagi datang, kuliahnya belum dimulai, saya belajarnya di bawah pohon di sebelah ini. Kalau enggak, di tangga galerung ini di depan ini. Jadi kalau mau presiden, kalau mau jadi presiden, belajarnya di situ. Di tangga ini tangga keramat ini. Ya seharusnya kan UGM terikat pada Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Harusnya. Kenapa? UGM itu dibayar oleh pajak rakyat. Ya, UGM bukan dimiliki oleh Bu Rektor Opa Emilia dan jajarannya. Harusnya UGM bertanggung jawab untuk membuka itu, ya, dokumen-dokumen yang dimiliki. Bukan justru menantang kita ketemu di pengadilan. Begitu katanya. Padahal kita mau baik-baik. Kalau memang ada 34 itu biar kita verifikasi juga. Kan sampai sekarang tidak ada, ya. Jadi tidak ada. Sepanjang belum ditunjukkan berarti artinya tidak ada. Tapi kalau UGM terus ke pengadilan, Bung Desmond dan Arman siap? Siap dong. Saya analisa saya berdasarkan bukti yang saya pegang. Saya datang sendiri ke perpustakaan Kehutanan UGM, saya analisa fonnya, saya analisa cetakannya. Di mana saya bohongnya? Di mana saya berita bohongnya? Dia yang ngomong berita bohong. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan juga Bapak Rektor sendiri sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Dan selain pada itu juga sudah pernah berkali-kali ijazah Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia.